Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Ada sesuatu yang tidak jelas bagi saya. Maksudku Elia di sini di pasal 21 ketika menubuatkan kematian Ahab mengatakan bahwa dia akan mati dan anjing-anjingnya akan menjilat darahnya di tempat yang sama di mana Nabot mati, yaitu di Yizreel. Namun di pasal berikutnya kita melihat bahwa Ahab tewas dalam pertempuran di Ramot Gilead. Jadi apa yang telah terjadi dan bagaimana kita menjelaskan ini? Memang, bagaimana kita menjelaskan ini? Mari kita kembali ke ayat-ayat yang akan menjelaskan hal ini pada kita. 1 Raja-Raja 21 ayat 19, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dan ada penilaian kedua, sesungguhnya aku akan mendatangkan dalam ayat 21 malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel, dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Di sini jelas bahwa di tempat yang sama, anjing akan menjilat darahnya. Dan kita tahu bahwa Nabot mati di kebun anggurnya di Yizreel. Ayat 27 dari pasal yang sama ini, segera sudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu berkata, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Jelas bahwa penghakiman dipindahkan dari Ahab kepada keturunan Ahab. Pernah kalian perhatikan? Padahal Ahab benar-benar mati di Ramot Gilead, dan bahwa keretanya dicuci di Samaria, dan tidak disebutkan apakah itu dicuci di Yizreel secara khusus, dan bisa jadi telah dimandikan di Yizreel atau tidak. Darah bisa menetes dan dijilat atau tidak, tapi di pasal berikutnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-9, kita melihat penggenapan penghakiman kedua yang kita baca di ayat 27 dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 24 dengan anak Ahab. Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia. Itu tipu Ahazia, jadi Yehu anak dari Nismi menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya lalu menahan Yoram di antara kedua bahunya sehingga anak panah itu menembus jantungnya. Maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwira pribadinya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot orang Yizreel itu. Dia adalah putranya. Sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan menunggangku dan mengikuti Ahab ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anaknya tadi malam. Demikianlah Tuhan, maka aku akan membalasnya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini sesuai dengan firman Tuhan. Pemenuhan literal. Jelas di sini dalam teks karena hal itu digenapi pada anak laki-laki Ahab karena hukumannya dipindahkan kepada keturunan Ahab. Lihat betapa ajaibnya Tuhan kita. Tuhan itu luar biasa dalam segala hal. Maksud saya bahkan Ahab ketika dia sudah bertobat, apakah pertobatan diterima? Inilah yang terjadi di bagian terakhir pasal 21 mulai dari ayat 27. Ya, ketika Ahab bertobat, Tuhan menerima pertobatannya. Ingat dan lihat bagaimana Ahab merendahkan dirinya. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, jadi nantinya nubuatan itu terpenuhi secara harafiah pada anak laki-laki Ahab. Itu bisa saja digenapi pada Ahab. Saat kereta itu dicuci, di kebun anggur Nabot, dan Alkitab menyebutkan bahwa Jehu berkata bahwa dia tidak lupa ketika mereka berkendara berdampingan di belakang Ahab pada saat insiden Nabot orang Israel itu. Jadi bisa saja seperti yang Anda katakan bahwa dia benar-benar mati di Ramot Gilead dan kereta itu dipindahkan ke Samaria. Atau di daerah Yizreel dan kereta dicuci di sana. Atau mungkin tidak. Mungkin. Tapi kejadian itu masih benar-benar terpenuhi dalam kematian putranya di kebun anggur Nabot orang Israel. Karena hukuman itu dialihkan pada anaknya sebagaimana jelas dalam pasal 21. Saudara Amin, mari kita ke pasal 22. Saya ingin Anda mengomentari kemunculan tokoh dalam peristiwa ini sebagai Raja Yehuda, yaitu Yosafat. Mohon beri gambaran tentang dia dan bagaimana dia berurusan dan bersekutu dengan Ahab. Sebenarnya Yosafat, Raja Yehuda adalah seorang raja yang saleh. Ketika Ahab berada di Israel adalah seorang raja yang jahat.
Sungguh aneh rasanya jika Raja Yosafat yang saleh itu pergi ke Israel tempat pemujaan Baal dan penyembahan berhala dan bergaul dengan Ahab. Kedekatan dari kedua keluarga itu mengakibatkan Yoram, putra Yosafat, menikah dengan Atalia, putri Ahab dan Izebel. Atalia seorang yang jahat, menikah dengan Yoram, putra Raja Yosafat yang saleh. Ketika orang percaya diikat kepada orang yang tidak beriman, ini adalah bahaya yang serius. Saya dapat mengatakan bahwa ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, Tuhan memberitahu kita dalam Roh Kudus, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Untuk apa hubungan memiliki kebenaran dan pelanggaran? Persekutuan apa yang punya terang dan gelap? Apa hubungan Kristus dengan Belial? Apa yang dibagikan orang beriman dengan orang yang tidak percaya? Kesepakatan apa yang dimiliki oleh bait Allah dengan berhala? Karena itu keluarlah dan berpisahlah dari mereka. Kata Tuhan, janganlah menyentuh sesuatu yang najis, maka aku akan menyambutmu. Menyedihkannya ketika Yosafat pergi kepada Ahab, lalu katanya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja. Sebenarnya balasan dari Yosafat itu tidak baik. Maksudku jujur, itu hanyalah rasa hormat dan kurangnya kesetiaan. Lalu dia berkata kepada Raja Israel, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Dan ini tidak harus terjadi antara orang beriman dan tidak beriman. Umat Allah diminta untuk memisahkan diri dari yang jahat. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.